Welcome to Petracast. Jadi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Kira-kira siapa ya? Bapak boleh perkenalan dulu? Siapa yo? Ya, saya dengan Julius Chandra sebagai pengurus Yayasan BPK Penabur bidang pendidikan dan bidang sistem informasi manajemen serta sebagai Ketua BPK Penabur Jati Barat. Oke. Halo, salam kenal. Jadi ini adalah Bapak Julius yang akan kami tanyakan nih beberapa pertanyaan. Podcast pada hari ini yang kita memiliki adalah tema Love and Prosperity. Apakah Bapak tahu artinya apa? Tahu dong. Apa tuh? Cinta dan kemakmuran. Oke. Kebetulan kan hari ini hari Valentine dan Imlek tuh kita rayain di BPK Penabur Jati Barang. Kita punya beberapa pertanyaan nih. Pertama, menurut Bapak, apa makna perayaan Valentine dan Imlek dalam konteks budaya di lingkungan sekolah BPK Penabur Jati Barang? Valentine ya. Kalau Valentine itu lebih dikenal orang sebagai hari kasih sayang. Iya. Tetapi Valentine sendiri mempunyai makna yang mengajarkan kita tentang apa itu cinta, apa itu kasih, dan rasa kebersamaan, serta peduli terhadap orang lain. Jadi kami juga berharap melalui perayaan Valentine ini, murid-murid juga bisa timbul rasa kasih, rasa peduli terhadap sesama, rasa kebersamaan. Sedangkan kalau untuk perayaan Imlek ini lebih dikenal orang sebagai tradisi dari negeri Tiongkok. Tetapi kalau kita melihat ada juga sisi positif dari perayaan Imlek ini. Contohnya di perayaan Imlek ini mengajarkan kita tentang pentingnya arti keluarga, terus membangun relasi dan saling menghormati kepada orang tanpa melihat orang ini dari sisi agama, sisi suku, atau sisi ekonomi. Mengapa penting bagi sekolah untuk melestarikan perayaan Imlek di tengah perkembangan zaman? Ya, mengapa penting? Menurut saya sih penting sekali ya. Karena kalau kita lihat perkembangan zaman seperti sekarang ini, di mana perkembangan teknologi yang sangat cepat, kita melihat banyak anak-anak yang tidak bisa bersosialisasi dengan baik. Artinya anak-anak ini sibuk dengan gadgetnya. Iya. Nah, dengan perayaan Valentine ini diharapkan bisa menumbuhkan kasih peduli terhadap sesama dan bisa membangun kebersamaan. Terus untuk perayaan Imlek ini emang mengajarkan tentang pentingnya arti relasi. Iya. Jadi diharapkan anak-anak bisa mencari teman itu tidak milih-milih teman. Iya. Artinya tidak milih-milih teman itu tidak melihat dari sisi agama, sisi suku, atau sisi ekonomi. Jadi menurut saya ya penting kita buat perayaan Valentine dan perayaan Imlek ini karena banyak sisi positifnya. Oke. Menurut Bapak, nilai karakter apa saja yang ingin ditanamkan melalui perayaan Valentine dan Imlek di sekolah? Kalau kita lihat perayaan Valentine itu kan kasih ya, kasih itu merupakan suatu fondasi yang paling utama. Dan kasih ini mengajarkan kita arti mengasihi sesama, arti empati atau peduli terhadap sesama, arti kebersamaan. Demikian pula dengan perayaan Imlek. Perayaan Imlek ini mengajarkan kita kalau kita itu harus menghargai atau menghormati rekan-rekan kita walaupun ada perbedaan di budaya, perbedaan di suku, perbedaan di agama, perbedaan di ekonomi. Jadi kami berharap melalui perayaan Imlek ini bisa menjadi jembatan untuk anak-anak kita membangun relasi sesama siswa, relasi dengan guru dan karyawan, sehingga bisa tercipta toleransi yang baik di lingkungan sekolah. Menurut Bapak, bagaimana perayaan ini dapat mempererat kebersamaan dan toleransi antar warga sekolah? Menurut saya dengan adanya kegiatan bersama ya. Contohnya kegiatan bersama yang melibatkan murid-murid baik sesama jenjang atau beda jenjang
melibatkan murid-murid dan guru dan karyawan. Contoh sederhana misalnya ada dekorasi ya, terus ada penampilan-penampilan. Seperti yang tadi kita lihat sendiri ada namanya penampilan barongsai. Iya. Nah, penampilan barongsai ini apa sih yang menjadi kunci suksesnya penampilan ini? Kalau kita memperhatikan selain skill harus butuh namanya komunikasi dan kerjasama tim. Kalau tidak ada itu ya bakal nggak sukses sih barongsai, antar kepalanya kemana, ekornya kemana. Ya, melalui itu. Oke, menurut Bapak sendiri, apa pesan moral utama yang ingin disampaikan melalui perayaan Valentine dan Imlek kali ini? Pesan moralnya, janganlah kita melupakan budaya-budaya dari pendahulu kita. Karena budaya ini punya juga namanya sisi positif. Ada sisi kasih, peduli terhadap sesama, sisi kebersamaan, dan menghormati dan menghargai teman-teman walaupun ada beda-beda budaya atau beda suku seperti yang tadi. Apa harapan Bapak untuk BPK Penabur Jati Barang terhadap generasi muda melalui pelestarian budaya ini? Harapannya untuk generasi muda ya, janganlah kita melupakan budaya-budaya kita. Marilah kita belajar untuk mencintai dan mempertahankan budaya-budaya ini. Kalau bisa marilah kita bersama-sama mengembangkan budaya ini. Karena budaya ini punya sisi positif di dalam pembangunan karakter untuk anak-anak. Ini pertanyaan terakhir dan Bapak boleh kasih kesimpulannya juga ya. Ya. Apa pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar podcast tentang pentingnya menghargai perbedaan budaya? Oke, perbedaan budaya itu pasti ada ya. Iya, banyak sekali dong. Pasti banyak. Tinggal gimana cara kita mensikapinya. Iya, betul. Janganlah kita mensikapinya contohnya mengejek budaya orang, itu nggak boleh. Jadi marilah kita belajar untuk menghormati perbedaan-perbedaan budaya itu dan kita marilah sama-sama saling mendukung sehingga bisa tercipta kehidupan yang harmonis baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Salam toleransi. Iya, salam toleransi. Itu semua adalah semua pertanyaan dan jawaban dari Pak Julius Chandra. Sekian Petra Podcast dari kami. Terima kasih, sampai jumpa lagi dan Dadah. bye-bye. Bye.